A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dapat melanjutkan materi tentang hadis ahkam ya, tentang kajian-kajian tentang ekonomi syariah ya. Lanjut di hadis yang ke-706. Lana Rasulullah SAW ar-rasyil murtashi. Ini kalau tidak khilaf kemarin ya. Jika sudah lewat maka kita ganti yang lainnya ya. Rasulullah SAW melarang melaknat orang yang menyuap dan menerima suap ya. Ar-rashi artinya orang yang mengeluarkan harta demi membatalkan sesuatu yang hak dan mendapatkan kebatilan. Artinya bukan haknya dia tapi dikerjakan gitu ya. Itu namanya rashi atau riswah yang dalam konteks hartanya ya. Murtashinya adalah medianya. Rashi adalah orang yang media memberi dengan yang menerimanya ya. Jadi kalau kita melihat dari sini kan kalimatnya adalah banyak dan penerima suapnya ya. Ar-rashi wal murtashi binar gitu ya, kalimatnya gampang ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Rasulullah amaru ayyujahiza jaysan fa nafidatil ibil wa amaru ayakhudha ala qala'isa sadaqah qala fa kuntu akhudhu ba'ira bil ba'iraini ila ibil sadaqah ya. Nabi SAW memerintahkannya agar menyiapkan sebuah pasukan dan ternyata tidak ada unta, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil unta muda hasil zakat ya. Dia berkata, lalu saya mengambil seekor unta untuk membayar 2 ekor unta yang saya kembalikan kemudian pada unta-unta zakat ya, itu bahas ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi muzabanah. Nah, ini istilah ekonomi syariah juga ya, artinya muzabanah ya. Muzabanah itu ayabi athamar haitihi in kana nakhlan bi tamrin kailan aw in kana karman ayabi aw bi zaibin kailan aw in kana zar'an ayabi aw bi kailin yata'aminha an dzalika kulli. Rasulullah SAW telah melarang muzabanah itu menjual hasil kebunnya jika berupa kurma basah dengan kurma kering ya. Muzabanah kemudian tamari haitihi, kurmanya kering dengan menggunakan takaran, dan jika berupa anggur dia menjualnya dengan anggur yang kering dengan menggunakan takaran, dan jika berupa hasil tanaman dia menjualnya dengan takaran makanan. Beliau selalu melarang perbuatan tersebut gitu ya. An Sa'id bin Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ishtira'i ar-rutabi wa tamri faqala ayanqus ar-rutabi idza yabisa qalu na'am fahnaha an dzalika. Saya telah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang jual beli kurma basah dengan kurma kering, maka beliau bertanya, apakah kurma kering akan berkurang takaran bila mengering? Jawabnya beliau, iya. Maka beliau mengatakan melarang perbuatan tersebut. Dan ini namanya mengurangi timbangan dengan cara menambahkan ya dari netonya ya, berapa gitu, berat kasarnya berapa ya. Misalnya ada buah yang harusnya basah ditambahkan dengan air menjadi berat ya. Ayam yang harusnya biasa saja disuntik dengan air supaya tambah berat ya, atau sejenis-jenisnya lainnya. Maka Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Nah, larangan ini sifatnya adalah jangan dilakukan atau perbuatan tersebut dilaksanakan pada arah dosa ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi bil kaili wa bil kaili yakni ad-dain bid-dain. Nabi SAW melarang jual beli al-kali. Al-kali, nah, al-kali ini istilah ya, dengan kali yaitu hutang dengan hutang ya. Jadi riwayat hadis yang menunjukkan adanya jual beli hutang ya. Nah, yang paling terjadi di dalam masalah jual beli hutang ini adalah misalnya seseorang membeli suatu barang yang pembayarannya sampai batas waktu tertentu ya. Di saat jatuh tempo ia tidak memiliki uang untuk melunasinya. Lalu si penjual berkata kepadanya, jual saja kembali barang tersebut kepadaku secara tempo dengan diberikan kelebihan harga. Lalu si pembeli pertama menjualnya dan di antara keduanya terjadi serah terima barang. Ini namanya jual beli hutang juga ya. Jadi jatuhnya menjual secara sisa hutang ya. Jadi sisa hutang dijual lagi padahal masih ada hutang sebelumnya gitu. Nah, maka menjual hutang sebelumnya ini namanya jatuhnya pada riba tadi ya konteksnya, karena menjual hutang piutang gitu ya. Bagus itu lunasi atau selesaikan dulu baru habis itu dilakukan lagi transaksi jual beli ya. Karena memang ini banyak ikhtilafnya, perbedaan pendapat dalam masalah ini, mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam
ujian akhir nanti ya. Nanti saya akan bantu bagaimana caranya agar mudah ya. Nanti akan saya kirimkan juga file untuk syarahnya ya, penjelasan dari hadis-hadis tersebut. Nah, nanti kawan-kawan bisa mengcopy saja lagi ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi tentang terjemah Bulughul Maram. Di sini ada hadisnya yang bisa di-copy dan terjemahnya bisa di-copy. Nah, untuk penjelasannya nanti saya kirimkan juga file PDF-nya agar kawan-kawan bisa menyusun 10 hadis tersebut menjadi sebuah ada hadisnya ya, ada hadisnya, kemudian ada pemaknaan hadis ya, kosakata hadis ya, mirip nanti dengan file syarah Bulughul Maram. Kemudian apa yang bisa diambil dari teks tersebut dan bagaimana contohnya menurut Anda. Nah, itu namanya telaah nanti ya. Jadi kawan-kawan selain menyusun hadis dengan artinya secara kopas saja, kosakata dan pemahamannya ada juga di syarah Bulughul Maram, silakan dimaknai. Dan terakhir dibikin contoh satu hadis atau yang kebetulan satu tema ya, bikin contoh yang sama gitu ya, supaya nanti memudahkan kawan-kawan menelaah dari hadis-hadis yang telah kita pelajari bersama ya. Jadi 10 orang itu cukuplah, simpel, paling dalam 1 jam selesai kali ya mengerjakan ini ya. Jadi yang sudah dibagi kemarin, yang sudah dibagi ada 10 hadis kan ya. Nah, jadi di copy hadisnya kemudian diambil. Ini salah satu contoh saja ya. Ini banyak sekali di internet yang bisa diambil teks hadisnya ya. Teks hadisnya diambil kemudian dimasukkan ke tugas-tugas kawan-kawan, kemudian dimasukkan terjemahnya juga, kemudian setelah terjemahnya masuk, maka kawan-kawan bisa memasukkan pertama kosakata hadis ya. Jadi A-nya kosakata hadis, kemudian B-nya ya mungkin bisa diartikan dengan bahasa Anda sendiri. Apakah mau terserah Anda ya, mau hal yang penting dalam hadis atau apa yang tersiar dalam hadis ya, itu terserah Anda ya. Kemudian terakhir C-nya contoh-contoh dari hadis tersebut apa ya, contoh-contohnya apa gitu. Nah, ini bisalah kawan-kawan sebentar dari jam 1 sampai jam 4 ini mungkin selesai cepat saja ya. Kalau misalnya masih ada kerjaan yang lain tidak apa-apa, karena ini pada akhirnya dikumpulkan di ujian akhir saja. Jadi ujian akhirnya untuk saya ini saja, ringkas saja, kadang alih, kadang makalah, cukup mengcopy hadis dan artinya dan juga dengan pemaknaan hadisnya ya. Nanti akan saya bikinkan apa saja yang ditulis dalam tugas-tugas yang akan dikerjakan nantinya. Harapannya mudah-mudahan kawan-kawan ahli di bidang 10 hadis ini ya. Mudah-mudahan ya, minimalnya gitu. Maksimalnya kawan-kawan menguasai seluruh materi hadis yang dibacakan oleh kawan-kawan hari ini dan seterusnya ya. Nah, lanjut, silakan kawan-kawan membaca hadis untuk 3 pemateri ya, 3 atau 4 orang, supaya sisanya tinggal 2 kali pertemuan lagi kalau nggak salah, atau 3 kali pertemuan lagi selesai. Itu sudah selesai hadis yang kita baca, khatam seluruh hadisnya ya. Kalau tidak sempat baca yang giliran hari ini siapa, 3 orang, baca cepat saja ya, kemudian sambil mengerjakan ya, sambil mengcopy, sambil mengarti tadi. Kalau sudah, kemudian di save aja dulu. Nanti pertemuan terakhir dikumpulkan kembali hasil ujian akhirnya gitu ya. Nah, itu adalah sekadar pengantar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian silakan kawan-kawan menelaah hadis-hadis yang sudah dibagi kemarin, kemudian diskusikan dengan kawan apa contoh hadisnya ya. Jadi kawan-kawan yang lain mohon bantu jika ada kawan-kawan yang mungkin bingung hadisnya apa, nanti baru akan saya coba telaah kembali ya, akan saya edit atau saya review dan materinya ya. Adapun tugas kemarin yang belum selesai, udahlah cukup aja sudah, jangan terlalu berlebihan, benar juga, lebih baik juga ya, kumpul aja sudah, yang penting ada kesimpulannya ya. Mudah-mudahan itu sudah cukup untuk mewakili diterimanya artikel. Tapi kalau memang sanggup ya lanjut, bila kada sanggup jangan dipaksakan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.